Hari ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan keseharian Bapak dan Ibu, yaitu kalau bahasa Jepangnya adalah muda muramuri, gitu ya. Apa sih muda muramuri? Nah, sebelum kita masuk ke muda muramuri, saya mau menyampaikan dulu tadi yang di dalam materinya Bu Nuram ada beberapa tuh hal yang cukup bagus, gitu ya. Yaitu dimana kita sebentar lagi pasti akan mendapatkan pemimpin negeri ini yang baru, gitu ya. Jadi di tanggal 22 Oktober besok ada pelantikan dan di mana ada menteri baru. Di mana kalau ada menteri baru pasti ada kebijakan baru. Berarti secara makroekonomi itu akan berubah. Nah, caranya gimana menanggapinya? Mungkin Bapak dan Ibu ada yang pernah mengenal namanya analisis SWOT, benar? Tapi sebetulnya yang betul bukan SWOT, melainkan TOWS. Take-nya dulu, alias eksternal terlebih dahulu. Take-nya apa? Trade kan? Trade-nya apa? Oh, ada pemerintahan baru, berarti ada kebijakan baru. Dari kebijakan baru berarti nanti akan berdampak sama perusahaan kita. Baru kita lihat opportunity-nya apa, gitu ya. Dari opportunity nanti baru kita berpikir apa sih kekuatan di dalam kita, strength di dalam kita tuh apa, dan weakness-nya apa, sehingga kita bisa mengambil kebijakan yang lebih baik. Tapi kalau kita pakai SWOT contoh ya, strength-nya udah oke, weakness-nya udah oke, tiba-tiba kita udah ngambil keputusan, COVID, ya kan? Kemarin kan, jadi trade-nya langsung bongkar semua kan gitu ya. Jadi yang benar adalah dibalik, eksternal dulu, take-nya dulu, opportunity dulu, baru strength dan weakness. Gitu ya. Nah, baru dari situ ada sebuah kebijakan-kebijakan yang dimana nanti bapak-bapak yang di depan ini akan buat kebijakan per tahunnya, ya. Sehingga apa? Sehingga nanti bisa diturunkan menjadi KPI dari masing-masing orang. Itulah yang tadi Bu Nuram katakan dengan komunikasi. Bagaimana cara menyampaikannya? Sampaikanlah dengan bahasa mereka, gitu ya. Jadi istilahnya membuatnya, menyampaikannya dengan bahasa mereka. Kita tidak bisa bilang bahwa dengan bahasa yang ada di visi misi, dengan bahasa yang ada di strategi perusahaan untuk diturunkan langsung kepada operator. Gak ngerti Pak, operator. Ya, jadi dengan bahasa mereka. Contohnya, ini gimana nih biar nyampe agar tercapai tujuan perusahaan? Bingung Pak operator. Akhirnya bahasa operator apa? Yang penting Bapak kerja benar, tidak ada kesalahan, sehingga tidak ada NG-nya Pak. Oh, operator lebih ngerti dengan bahasa seperti itu. Itulah yang disebutkan dengan sampaikanlah dengan bahasa mereka. Gitu ya, tadi kan Bu Nura menyampaikan tentang komunikasi. Gitu ya. Nah, karena apa? Karena ada yang namanya customer. Siapa sih customer kita kan gitu ya? Customer kita itu tidak semua orang yang membeli atau menggunakan jasa kita. Tapi siapa customer kita? Our next process is our customer. Jadi next process kita adalah customer kita. Kalau kita yang nggak benar, next process kita pasti nggak benar. Berarti salah siapa? Salah kita akhirnya, karena kita sudah bekerja tidak benar. Ingat, customer itu adalah salah satu stakeholder kita, alias apa? Pihak yang berkepentingan dengan kita. Salah satunya adalah next process, dan juga ada salah satunya karyawan, itu adalah customer juga, gitu ya. Nah, itu adalah di dalam tadi materi yang Bu Nuram sebelum kita masuk ke muda muramuri. Makanya tadi komunikasi itu apa, kalau apa yang tadi cascading itu apa, segala macam. Tujuannya untuk apa, kan gitu ya. Tujuannya itu untuk BCM, Business Continuity Management. Yang jelas apa? Keberlangsungan bisnis, agar bisnis kita tetap berlangsung, sehingga apa? Agar kalian teman-teman bisa terus bekerja, dan juga untuk apa? Agar teman-teman bisa akhirnya menghidupi keluarga dan juga bisa menghidupi diri sendiri. Ya, jadi memang ada tujuannya, ya, urutannya gitu. Tadi sempat tuh waktu di materi yang Bu Nuram ada yang bilang pusing karena bikin SOP kan gitu ya. Benar ya, ada yang gitu ya. Bisa sebetulnya gitu ya. Sebetulnya bisa tidak pusing, gitu ya. Tidak pusingnya gimana? Kan gitu ya. Tidak pusingnya cara membuat SOP-nya dibalik.
Dari mana? Dimulailah dari value chain dulu. Dari value chain diturunkan menjadi major proses diturunkan menjadi mega proses, dari mega proses diturunkan menjadi bisnis proses. Di bisnis proses lah itu akan timbul yang namanya SOP dan IK. Sehingga apa? Kalau sudah diturunkan dari value chain mega proses, major proses, kemungkinan besar untuk terjadi revisi kecil. Karena apa? Karena kita sudah menurunkan dari awal, gitu ya. Itu kalau mau dilanjutin lagi masih bisa. Dikerucutkan lagi ada internal capability, akhirnya terakhir menjadi struktur organisasi. Sehingga apa? Job desk masing-masing orang sudah sesuai dengan bisnis prosesnya masing-masing, menggunakan RACI matrix atau Rabin matrix, gitu ya. Jadi sudah sesuai SOP. Sehingga tadi yang dibilang beban kerja, akhirnya beban kerjanya sudah teratur dengan sendirinya, tidak ada lagi yang dibebankan lebih banyak, gitu ya. Cuma memang prosesnya agak lama, harus dari value chain dulu, mega proses, major proses, baru jadi bisnis proses, gitu ya. Nah, untuk keberlangsungan tersebut, manajemen tersebut, ya salah satunya bisa kita mulai dari yang namanya mudah, murah, murih. Apa sih itu? Bentuknya apa? Mudah, murah, murih, gitu ya. Oke, next. Nah, ini adalah diri saya. Ya, jadi saya lulusan dari UPI, baik S1 maupun S2-nya. Ini beberapa course dan seminar yang pernah saya ikuti. Nah, saat ini saya bekerja di berbagai tempat, termasuk di LSP MSDM Indonesia. Karena apa? Karena saya asesor kompetensi dengan lisensi BNSP, gitu ya. Jadi saya sudah asesor kompetensi, lisensinya dari BNSP. Nah, sebelum di saat ini bekerja, saya pernah bekerja di Komatsu, perusahaan alat berat. Posisi saya terakhir manajerial HRD, ya kurang lebih saya di Komatsu sekitar 10 tahun, ya sekitar 10 tahun. Nah, sebelum di Komatsu saya di Samudra Indonesia, perusahaan pelayaran. Jadi di Komatsu ngurusinya karyawan, di Samudra Indonesia ngurusinya pelaut. Jadi pelaut yang saya urusin, gitu ya. Jadi dengan keunikan yang sudah berbagai macam. Lalu saya pernah di BNSP juga, dan juga pernah jadi marketing di Columbia Ascent Credit. Jadi hampir semua bidang di perusahaan saya pernah, kecuali finance accounting saya belum pernah. Terus terang saya belum pernah di finance accounting. Cuma untuk baca laporan keuangan masih bisa lah, kalau baca laporan keuangan, gitu ya. Oke, mari kita mulai ya, Bapak dan Ibu. Next. Apa sih mudah, murah, murih? Mudah, murah, murih itu bentuknya apa, gitu ya? Apakah itu monster? Apakah itu apa, gitu ya? Kita bertanya-tanya, apa sih mudah, murah, murih, gitu ya? Next, inilah mudah. Mudah itu diartikan sebagai pengurangan, pemborosan, ya, dan kesia-siaan, sehingga dapat dikatakan bahwa mudah adalah kegiatan atau proses yang tidak memiliki nilai tambah, atau juga disebut dengan pemborosan. Apa saja? Yang pertama adalah defect. Kalau ternyata produk kita ada defect nih, adanya defect ini akan menyebabkan pemborosan secara internal kita. Kalau ada defect, ya, di dalam proses kerja kita. Jadi defect itu tidak selalu produk, ya. Proses kerja pun juga ada defect. Karena kalau misalnya kita mau hitung-hitungan, contohnya adalah kayak orang fotokopi. Berapa lama sih orang fotokopi? Berapa lama orang fotokopi? Paling kurang lebih sekitar 1-2 menit. Kalau fotokopinya doang. Sebetulnya proses fotokopi adalah dia dari berdiri, jalan ke tempat fotokopi, ngantri di fotokopi, dia periksa benar sudah cek atau belum, dia fotokopi, selesai fotokopi dia balik lagi ke tempatnya. Itulah yang harus dihitung. Karena apa? Karena itu mengkonsumsi waktunya dia. Berapa menit itu? Kalau mau dirupiahkan bisa, ya. Kalau mau dirupiahkan bisa. Contohnya apa? Gaji 1 bulan berapa? Dibagi 21 hari, dibagi 8 jam, dibagi berapa menit ya? Tuh biaya untuk dia fotokopi aja.
Nah itu kan sebetulnya defect, ada sesuatu pemborosan yang bisa akhirnya seharusnya kita hapus, gitu ya. Nah caranya gimana? Bisa, ada yang namanya VSM, Value Stream Mapping. Jadi kita membuat stream mapping ya dari proses A sampai Z, mana yang kira-kira ada pemborosan yang seharusnya bisa kita minimalisir, istilahnya waktunya, gitu ya. Nah tunggu waktu, nah bagi waktu tunggu, gitu ya. Orang tidak ngapa-ngapain, cuma nunggu. Buat apa? Berarti otomatis nih ada pemborosan nih. Pemborosan dari apa? Tadi yang kita hitung kalau pakai waktu, ya. Berapa lama dia nunggu? Dia 10 menit aja itu udah berapa rupiah tuh? Dia 10 menit nunggu, gitu ya. Nah itu adalah waktu tunggu. Nah berikutnya adalah motion, pergerakan. Apakah banyak pergerakan yang tidak diperlukan? Adakah gerakan yang tidak diperlukan? Waktu saya di Komatsu saya pernah buat QCC, Quality Circle waktu pas saya ikut QCC, Quality Circle Perfection. Saya berubah cuma satu gerakan, tapi pas begitu dihitung itu bisa menghemat kos sampai kurang lebih setahunnya 500 juta. Gerakannya apa? Yaitu apa? Jadi kalau saat repackaging spare part, gitu ya, dari spare part yang bolt gede gitu, mau repackaging ke kardus kecil, operatornya tuh pas di depan dia ngambil kardus, jaraknya 2 meter, ambil, dia taruh, baru dia repackaging. Saya hitung jalannya dia ngambil sampai baliknya. Akhirnya saya buat itu berapa kosnya, satu spare part, dan sehari dia bisa mengerjakan ratusan, bahkan kadang bisa sampai 500 spare part. Nah itu tinggal dikali, itu dikali bulan, dikali tahun, itu kurang lebih sekitar 500-an juta. Akhirnya apa? Saya cuma apa? Geser si kardusnya ke sebelahnya dia, sehingga apa? Dia cuma tinggal langsung ngambil. Akhirnya jadi cuma 1 detik. Nah itu adalah gerakan-gerakan atau motion, pergerakan manusia yang kadang tidak perlu gitu. Nah itu bisa dipelajari di proses bisnis kita. Adakah gerakan yang nggak perlu nih, yang perlu kita simplifikasi atau disimpelkan lagi, gitu ya. Nah berikutnya adalah inventory. Nah pernah dengar Nissan Juke? Pernah? Nissan Juke itu adalah kesalahan inventory. Ya, jadi kesalahan dari perhitungan apa? Perhitungan marketingnya. Begitu itu booming, langsung marketingnya hitungnya gede-gedean. Begitu sudah diproduksi, sekarang nggak laku Pak. Akhirnya apa? Akhirnya kalau Bapak Ibu mau beli Nissan Juke, ya mau beli Nissan Juke nih sekarang masih ada yang benar original bukan second. Jadi yang masih pabrik, bikinan pabrik. Karena apa? Karena kesalahan dari inventory, perhitungan analisis. Nah tuh, ingat siapa yang nggak tahu sih di sini yang pegang inventory. Nah inventory berarti analisisnya harus matang. Matangnya itu check and recheck. Nah kalau bahasa saya waktu di Komatsu itu adalah YOS check. Ya, YOS check itu sebetulnya latihannya cuma nyebrang, lihat kanan, lihat kiri, lihat depan, baru nyebrang, pasti kanan. Tapi sebetulnya di dalam kehidupan kita itu ada YOS check. YOS checknya apa? Mau pergi, dilihat colokan masih nyangkut enggak, ada yang ketinggalan enggak, gitu. Nah itu adalah YOS check, gitu ya. Nah contohnya, saya paling gagal terus terang kalau misalnya gini, kalau ini sih masih ada handphonenya, ya. Tapi kalau tidak ada handphonenya, alias cuma chargernya doang, nyolok, gitu. Itu sebetulnya pemborosan, tapi Bapak Ibu nggak ngeh, karena listrik itu masuk terus. Alias saat pembayaran listrik itu meningkat. Padahal kan sesimpel cuma nyambut doang. Dan ada bahayanya. Terus terang, ada perusahaan di Banjar masih pernah kebakaran, itu hasilnya diagnosanya dari kepolisian. Ada kabel charger nyolok, tapi udah gak ada handphone. Dan itu meleleh, di mana meleleh mengenai meja dari meja itu meja kayu. Itu meleleh akhirnya terbakar. Gitu ya. Itu padahal dari hal simpel kan seperti itu. Nah itu makanya pentingnya YOS check itu padahal adalah untuk apa? Untuk adalah jaga-jaga agar tidak terjadi itu hal lain begitu. Oh ini dicabut. Kayak kita mau berangkat keluar nih, dompet udah di kantong, kunci ada, handphone udah, udah pakai semua baru berangkat.
Berarti sudah memastikan tidak ada yang tertinggal. Terus sebetulnya Yosek, tapi kita nggak ngeh aja, ya. Overproduction, nah ini sama kasusnya kayak di Sanju. Gara-gara inventory-nya salah, produksinya over. Terus sampai sekarang masih banyak itu nih Sanju, gitu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu ada yang tahu di pabriknya itu kalau nggak salah ada di Karawang tapi daerah selatan. Jadi dia ditaruh di sana gitu ya, istilahnya buat distribusinya, buat namanya disebutnya adalah inbound outbound logistiknya itu masih ada di sana. Betul. Nah, transportasi. Nah, apakah di transportasi ada yang bisa kita lihat apakah ini terjadi pemborosan atau enggak? Urusan transportasi di kita. Ya. Nah, terus yang terakhir adalah over processing. Kalau prosesnya terlalu banyak, terlalu ribet, padahal ternyata bisa disimplify. Sama kayak bisnis proses kita, terlalu banyak, terlalu ribet, sebetulnya kalau bisa disimplify. Zaman dulu proses gajian saya itu bolak-balik antara HRD dengan keuangan itu sampai 5 kali dulu, ya. Terus saya potong, ya udah pokoknya habis dari HRD ke keuangan transfer, gitu. Jadi saya buat tidak bolak-balik. Waktu itu lembur dulu, selesai dicek, balik lagi. Terus saya hitung pengurangannya, balik lagi ke sana, cek, balik lagi. Udah lah, kebanyakan. Akhirnya apa? Saya simplify dari satu rekapannya kirim ke keuangan, selesai. Langsung keuangan tinggal transfer. Sama waktu itu saya pernah berubah juga di perusahaan saya, yang tadinya menggunakan banyak bank, akhirnya jadi satu bank. Intinya buat apa? Intinya agar tidak over processing. Kenapa jadi satu bank di dalam satu perusahaan adalah satu, untuk mengurangi nilai transfer. Transfer antar bank, oke, kalau satu orang kecil, kalau 100 orang besar, 1000 orang tambah gede. Dulu saya di Komasu 4000 orang. Nah itu gede. Akhirnya apa? Kami jadikan satu, sehingga pada saat direksinya ngeklik enter, semua langsung dapat. Alias apa? Kami pakai mobile business, jadi transfernya sudah dari kantor, gitu ya. Nah itu adalah untuk merubah ini agar tidak ada lagi waktu tunggu. Karena waktu itu sempat deg-degan, ada satu karyawan persis di tanggal 25 itu jam 23 dia belum dapat gaji, ya. Karena sesuai PKB kami terakhir tanggal 25. Kalau sampai jam 00 saya harus buat SP1 buat diri saya sendiri. Karena apa? Melanggar PKB. PKB-nya sudah jelas tanggal 25 terakhir di saya waktu itu. Kalau misalnya saya melanggar sampai tanggal 26 dia terima, saya harus bikin SP1 buat diri saya sendiri. Gitu. Saya udah sempat nge-print waktu itu. Karena dia jam 23 masih bilang Pak belum masuk, gitu ya. Akhirnya dia sempat nelfon jam 23.50 WA. Pak udah masuk. Aman. Dan itu saya langsung hancurin SP1 buat diri saya. Saya udah tanda tangan itu SP1 buat diri saya sendiri, gitu ya. Itu adalah karena memang saya melanggar PKB, mau gimana lagi kan gitu ya. Nah, karena hal itulah ternyata pas kami analisis kenapa dia itu, dia beda bank. Ternyata ada sistem RTGS antara bank yang kami gunakan dengan bank yang dia punya, itu lagi ada problem. Sehingga itu akhirnya yang menyebabkan dia bisa baru terima kurang lebih hampir 24 jam, gitu ya. Nah, karena hal itulah akhirnya diputuskan, udahlah Pak, saya bilang satu bank aja semua. Itu akhirnya dibuat satu bank adalah untuk itu, gitu ya. Oke, itulah mudah. Next, murah. Murah adalah hal-hal yang tidak teratur, tidak seimbang, tidak merata di dalam proses produksi. Konsep murah merujuk pada inkonsistensi dan juga variasi yang tidak diinginkan dalam aliran kerja atau produksi. Murah mengacu pada ketidakkonsistenan yang mengganggu efisiensi, kualitas, dan keandalan proses produksi. Tujuan utama dalam mengatasi murah adalah mencapai aliran kerja yang lancar, stabil, dan terprediksi, gitu ya. Jadi gimana caranya? Misalnya karyawan datang terlambat, berarti tidak teratur dalam hal waktu. Pembagian material di proses A
A dan B tidak merata meskipun kebutuhannya sama. Nah itu nggak boleh. Ya, kalau kebutuhannya sama ya udah materialnya sama. Jumlah staf di beberapa bagian tidak seimbang karena tidak sesuai dengan kebutuhan atau beban kerjanya. Pak, caranya gimana? Ya itu tadi, kalau mau memang agak PR, yaitu kita buat dari value chain dulu turun, sehingga masing-masing orang sudah sesuai SOP-nya masing-masing pekerjaannya. Sampai kita nanti pakai Rajimetrix tadi atau Rajimetrix. Karyawan diharuskan memadatkan pekerjaan saat pagi hari sehingga siang harinya dia jadi kayak lebih sedikit kerjanya. Ada nggak yang begitu? Wow, pas pagi hari semangat 45, semua diselesaikan di pagi hari. Kalau bisa siang hari tinggal kipas-kipas, kan gitu ya. Nah, berbagai ketimpangan yang dilakukan itu dapat mengakibatkan dampak yang tidak diinginkan seperti kelelahan kerja, stres kerja, dan bahkan sampai dengan kecelakaan kerja. Saya dulu pernah pegang SHE, Safety Health Environment. Ya, pada saat di Komatsu saya pernah pegang SHE. Entah kenapa kecelakaan kerja itu terjadi adalah karena orang lebih ke arah unsafe action, bukan unsafe condition. Ya, namanya safety itu adalah no unsafe action, no unsafe condition. Jangan sampai ada tindakan yang tidak safety dan kondisi yang tidak safety. Karena kalau misalnya ada, salah satunya akan terjadi kecelakaan kerja, gitu ya. Jadi kita harus mengenal bahaya. Contoh bahaya, ya. Contoh kursi aja bisa jadi bahaya. Bahayanya apa? Kalau misalnya melewat, akhirnya kita terjatuh, gitu ya. Api bahayanya kebakar, ya. Nah itu harus kita pelajari dari situ. Next. Nah, penanganan murah yaitu yang pertama harus ada stabilitas produksi dulu antara yang A dan B. Kalau memang sama, ya materialnya harus sama, proses produksinya juga harus sama. Penggunaan penuh kapasitas, ya kapasitasnya ya dari orang, material, mesinnya semua harus sama, ya. Sama kayak kita kalau mengerjakan analisis pakai fishbone diagram, man, material, method, machine, kan gitu ya. Nah, berikutnya adalah permintaan terprediksi. Nah, ini tugasnya marketing sama sales. Jangan sampai begitu ada permintaan langsung di-elek. Oke gitu. Harus kita analisis dulu, benarkah permintaan ini? Seriuskah permintaan ini? Benarkah? Kita bisa lihat dari mana? Dari tren pada saat dia meminta kepada kita. Contohnya, tren perusahaan mobil nih. Tren perusahaan mobil biasanya meningkat kapan? Menjelang lebaran. Menjelang lebaran, pembelian mobil itu entah kenapa meningkat, motor meningkat. Nah, menjelang lebaran itu otomatis berarti ada nih. Kalau misalnya kita perusahaan yang berhubungan dengan mobil, berarti kita harus meningkatkan trennya saat itu, gitu ya. Pada saat lagi lesu atau segala macam lagi turun, tiba-tiba dari tim marketing dapat ada permintaan gede, analisis dulu, jangan sampai permintaan gede, jangan-jangan itu hanya bodoh. Begitu bodoh, akhirnya jadi tadi mudah lagi kan, alias apa? Pemborosan. Nah, terakhir peningkatan fleksibilitas. Agar apa? Agar tadi Bu Nuran sudah menyampaikan tercipta yang namanya kompetensi kreatif thinking. Itu adalah fleksibilitas. Nah, itu dari mana fleksibilitas ya? Nah, ini bapak-bapak yang head, bapak-bapak yang manajerial bisa mempelajari ini ya. Yaitu apa? Ada yang namanya talent management, manajemen talenta. Pertama yang harus dilakukan adalah orang yang tidak mampu menjadi mampu, ya kan? Orang tidak mampu jadi mampu. Harus apa tuh? Orang tidak mampu menjadi mampu. Ya kasih pelatihan, kasih sosialisasi. Karena kan dia tidak tahu pertamanya, karena belum mampu nih, nggak tahu nih. Biar mampu adalah ya kasih pelatihan, sosialisasi. Dimana misalnya contoh ada orang staf HRD, tiba-tiba supervisornya ditaruh di marketing supervisor, bisa nggak? Bisa, karena secara kompetensi umum dia memenuhi sebagai supervisor, tapi secara kompetensi fungsional atau khusus
dia belum memenuhi, otomatis apa? Dia belum mampu. Kalau belum mampu, kasih training agar mampu. Trainingnya apa? Ya udah, marketing, management, sales management, salesmanship, applied marketing, research, semua dikasih, ya, agar dia mampu. Berikutnya kalau sudah mampu, dia mau apa enggak, kan gitu ya. Karena kadang-kadang orang ada yang enggak mau, yang agak sulit. Alias apa? Merubah orang dari tidak mau menjadi mau. Nah, caranya gimana tidak mau menjadi mau? Cuma ada satu cara, yaitu dengan pendekatan seperti konseling, coaching, ya. Nah, ini Bapak dan Ibu dari yang dari head ke atas seharusnya bisa menguasai yang namanya coaching. Coaching agak berbeda dengan konseling. Dengan kata lain, Bapak Ibu tidak boleh memberikan jawaban kepada si coachingnya. Alias apa? Kalau coaching itu jawaban harus dari mulut dia sendiri. Jadi option untuk keluar sehingga dia mau itu harus dari mulut dia. Sehingga dari mulut dia kita perkuat dengan way to forward, gitu ya. Jadi kita perkuat lagi. Nah, itulah makanya metode yang namanya sosial alias yang namanya metode konseling ini ada yang namanya directing, coaching, supporting. Ya, setelah mau berarti dia sudah mulai mau bertindak kan? Sudah mau bertindak. Tinggal bagaimana Bapak Ibu merubah dia dari bertindak menjadi berkarya. Caranya apa? Experiential learning. Bagaimana contohnya? Kasih project, ya, kasih project, kasih studi kasus, kasih dia megang assignment apa, OJT segala macam. Ingat, yang namanya pelatihan dan pengembangan itu bukan seperti tutorial seperti ini saja. Terus terang tutorial seperti ini itu cuma kognitif level 1 dan 2. Afektifnya juga level 1 dan 2, psikomotornya juga level 1 dan 2. Otomatis apa? Untuk meningkatkan dia ke level 4, 5, 6, mau tidak mau dia harus berkegiatan, simulasi, kolaboratif learning, ngerjain project segala macam. Kalau perlu Bapak Ibu di sini merubah satu sistem. Orang mau naik supervisor bikin project, suruh presentasi di hadapan bos-bosnya. Begitu dia oke, bagus, oke, naik supervisor. Karena apa? Karena dia sudah bisa membuat sebuah project, membuat sebuah kemajuan atau inisiasi kemajuan untuk perusahaan. Gitu ya, itu bisa seperti itu, gitu ya. Nah, itu adalah sebetulnya juga pelatihan pengembangan, tapi terkadang orang menganggapnya itu bukan. Padahal itu pelatihan pengembangan untuk talent management. Next, MURI. Konsep MURI merujuk pada beban kerja berlebih atau tekanan yang tidak wajar pada sistem, peralatan, atau sumber daya manusia. Mesin memiliki batas kemampuan kerja. Ingat ya, sehebat-hebatnya mesin punya kebatasnya. Sehebat-hebatnya mesin, gitu ya. Sehebat-hebatnya mesin ada batasnya. Berapa ribu jam itu ada batasannya. Nah, berikutnya adalah konsep MURI juga adalah demikian pula dengan pekerjaan. Jika harus bekerja melebihi batasnya, maka dapat mengalami kelelahan dan juga stres, ya, yang bisa mengakibatkan cedera atau bahkan sampai dengan kecelakaan kerja. MURI menyoroti kondisi yang memaksa atau membebani yang dapat menyebabkan penurunan kualitas. Kalau misalnya berlebihan, kemungkinan besar dia akan menurun kualitas kerjanya. Itu ya. Makanya tadi Bu Nurang sempat ngomong bahwa ada yang namanya istirahat, kan gitu ya. Istirahatnya yang tadi kalau bisa tidur malam, yang seneng nongkrong jangan nongkrong, ya. Kalau udah tidur malam kecuali besoknya Sabtu atau Minggu, ya. Nah, bisa juga misalnya dalam komunikasi, contoh kecilnya ya di sini. Di sini yang laki-laki ada yang seneng Liga Inggris. Ayo, ada yang seneng Liga Inggris. Nggak ada yang seneng Liga Inggris. Nah, karena kalau soalnya di Liga Inggris dia memiliki satu permainan yaitu FPL, Fantasy Premier League. Jadi itu kita pura-puranya jadi manajer.
tim yang dimana nilainya diambil dari kondisi pertandingan sebenarnya. Jadi kalau Erling Haaland nyetak gol, poin dia 6, gitu ya. Nah itu sebetulnya bisa menjadi apa? Menjadi satu jalan untuk membuat suasana lebih cair, alias blended, gitu ya. Blended lebih cair antara atasan dan bawahan. Karena biasanya kalau dimulai dari sesuatu yang informal, maka di formalnya akan lebih blended. Next. Nah, penanganan muri adalah satu pengaturan beban kerja yang seimbang. Nah, contohnya bisa tadi ya dalam membuat yang namanya SOP tadi, gitu ya. Memaksimalkan kapasitas dan efisiensi dari peralatan, dibalikan lagi ke standarisasinya. Peralatan tersebut bisa berapa lama, ya, dan berapa lama harus misalnya dilakukan servis atau segala macam. Karena apa? Yang namanya peralatan pasti tetap ada masanya. Berapa ribu jam. Alat berat yang waktu itu kami buat pun itu ada masanya. Gitu ya, berapa ribu jam berarti harus remanufacturing. Berapa ribu jam berarti oke, bisa cuma di kayak servis biasa, servis kecil. Nah itu ada masanya, gitu ya. Sama kayak waktu saya di Samudra Indonesia, kapal pun itu ada masanya. 2,5 tahun dia harus docking, tapi dockingnya docking kecil aja. Begitu dia 5 tahun dia mau docking besar. Docking besar itu ada proses remanufacturing, alias apa? Mesinnya tetap tapi spare partnya diganti baru. Gitu ya. Penjadwalan yang realistis, harus realistis. Bagaimana cara penjadwalan? Sebetulnya mudah, ada yang namanya OWAC. OWAC itu apa? Planning, organizing, actuating, controlling. Jadi yang namanya perencanaan pekerjaan step by step. Di masing-masing step kita harus memikirkan apa? Memikirkan kalau terjadi sesuatu, sehingga countermeasure-nya sudah ada, problem solving-nya sudah ada. Itulah yang namanya penjadwalan yang realistis, gitu ya. Berikut pengelolaan sumber daya manusia. Gimana sih cara mengelola sumber daya manusia gitu? HRD itu ada kayak apa sih? Terus terang, dunia HRD itu ada 8 pilar. Jadi nggak simple. Dari mulai pengembangan organisasi. Jadi kami memikirkan bagaimana organisasi menciptakan struktur organisasi yang paling baik, paling sesuai dengan perusahaan. Gitu ya. Yang kedua, culture, budaya perusahaan. Every company, every culture. Beda perusahaan, beda budayanya. Gitu ya. Yang ketiga, rekrutmen, bagaimana mendapatkan orang yang sesuai dengan perusahaan. Bukan yang pintar, bukan yang jenius, yang sesuai. Gitu ya. Terus terang saya pernah mencari karyawan dengan tinggi maksimal 160. Maksimal. Bukan karena syarat segala macam, karena emang nature pekerjaannya itu untuk bekerja di gudang saya di special part yang raknya aja kalau saya masuk ini neon udah di sini di atas kepala saya neon, sehingga otomatis apa? Saya harus mencari yang di bawah itu, gitu. Nah itu adalah rekrutmen. Selesai rekrutmen di people development, yaitu di mana talent management berlaku, bagaimana caranya memanage talenta yang ada di kita. Tadi yang seperti saya sudah bilang bahwa pelatihan dan pengembangan tidak selalu training, ya. Nah dari situ masih ada yang namanya performance, bagaimana penilaian kinerja dan penilaian potensi. Ada dua tuh, kinerja dan potensi. Kinerja untuk 1 tahun ke belakang menentukan kinerjanya dia. Kalau potensi adalah untuk masa depan, apakah dia punya potensi untuk naik jabatan di atasnya? Tuh ya. Berikutnya adalah kinerja sudah reward, alias apa? Remunerasi, benefit, kompensasi. Dan ada hubungan industrial yang kadang harus berhubungan sama siapa? Sama karang taruna sekitar. Nah, terus yang berhubungan sama RT, RW setempat. Terus yang berhubungan sama yang loreng orange. Nah, tahu? Tahu ya kan? Yang biasanya yang suka ngabisin makanan pada saat hajatan. Nah, ya. Terus apalagi
Yang satu lagi adalah tugas yang terakhir adalah terminasi, PHK. PHK itu apakah orang kamu saya pecat? Enggak. Orang resign itu PHK. Resign itu PHK. Orang resign PHK, pensiun PHK, ya sakit karena sakit juga PHK. Jadi PHK itu ada bermacam-macam. Itu ya. Oke, next. Inilah hubungan antara murah, murah. Contohnya perusahaan kita punya istilahnya punya market suruh ngangkat 6 ton. Ya, 6 ton, biasanya 6 ton. Nah, yang pertama adalah muri. Alias apa? Kita taruh semua di dalam satu truk. Ya, 6 tonnya. Alias jadilah odol. Overdimension, overloading. Kalau hanya sekali 2 kali, oke, tidak berpengaruh. Coba kalau itu dilakukan terus-terusan, rusak truknya. Ya, itulah makanya akhirnya kejadian ada yang asnya patah di tol. Nah, itu adalah karena muri, overburden alias terlalu berlebih. Kedua, murah, fluctuation. Dapat 6 ton, oke, kita 2 kali balik. Yang pertama udah 4 biji aja, yang terakhir 2. Ya, yang pertama 4, yang terakhir 2. Akhirnya apa? Yang truk yang dipakai ngangkut pertama kelebihan berat, yang truk yang dipakai terakhir kekurangan beban. Ya, mudah. Waduh, dapat 6 ton, aduh jangan sampai rusak trukku, udah 3 truk aja kirim. Akhirnya apa? Semuanya kurang beban. Ya, akhirnya bisa pemborosan. Pemborosannya apa? Berkali-kali itu truk berapa, solarnya berapa, segala macam. Yang optimum adalah oke, kita bagi 3-3. Yang penting optimal sesuai berat yang mampu ditampung oleh sebuah truk, ya, agar tidak overdimension, overloading. Itulah yang akhirnya optimumnya seperti itu. Ya, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Karena terus terang saja sudah habis materinya, ya. Oke, menurut Bapak dan Ibu yang pertama tuh bahasa apa? Bahasa. Yang kedua? Yang ketiga? Ya enggak. Yang keempat? Oh ya, ini bahasanya Kylian Mbappe, ya. Yang berikutnya? Waduh, Rusia ya, di Portugal nanti digol sama Vladimir Putin, ya. Berikutnya? Berikutnya? Nah, untuk yang berikutnya yang cewek-cewek yang paling bisa nih, apalagi langsung, ayo ngomong itu apa? Oh, langsung mana hafal ya? Karena ini biasa Korea, ya, proyek bahasa Korea. Oke, bahkan ada bahasa Sunda dan juga bahasa Jawa, ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ya sampai sini dulu, ya kita serahkan lagi. Oh, boleh? Ya Bapak. Dikit Pak. Ini boleh. Yang mudah-mudi. Ya, mudah-mudi Pak. Mudah-mudi. Ya. Jadi kalau dari keterangan yang Bapak sampaikan tadi ini, saya melihat itu di tempat di yang production saya. Ya. Nah ini kalau kita yang jasa ini, ya. Ini apakah perlu penyesuaian atau bagaimana? Bisa. Ada yang namanya penyesuaian. Mudahnya kalau di tempat Bapak gimana? Ya, mudah kan tadi adalah pemborosannya. Nah itu di tempat Bapak gimana? Makanya tadi saya sempat bilang apa? VSM, Value Stream Mapping. Jadi Bapak bisa buat Value Stream Mapping dari mulai, ya itu mulai sampai akhirnya gimana? Sehingga pada saat mulai terakhir pasti nanti akan muncul ada waktu tunggu. Loh, ini ngapain waktu tunggu kok banyak banget? Nah itu bisa Bapak pangkas di situ. Ya otomatis kalau dipangkas ada posisinya pangkas di SOP-nya. Karena kan ada waktu tunggu yang dipangkas. Itu bisa Pak. Itu dilihatnya yang paling enak terus terang Bapak buat yang namanya VSM terlebih dahulu. Itu adalah Value Stream Mapping. Alias apa? Proses bisnis kita digambarkan ya. Kalau memang itu posisinya truk jalan, gambar aja gambar truk ke customer gitu, terus prosesnya mana dulu, habis dari situ dia ngapain, mana dulu dia ngapain. Jadi modelnya kayak segitiga seperti itu, PSM.
Nah, sampai dia finishnya gimana. Kalau sudah digambarkan, Bapak akan lebih enak melihatnya dibanding kalau pakai kata-kata nggak sulit. Kan ada seorang pujangga mengatakan bahwa gambar mengandung 1000 kata, kan gitu ya. Nah itu terus terang lebih enak kalau Bapak buat PSM. Nanti bisa Bapak atur dengan sedemikian rupa, gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau bahasa saya sih, saya jawab pertanyaan kalian, gitu ya. Ada lagi? Ya, Bapak? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, Mbak Siva, saya serahkan lagi kembali ke Mbak Siva.